Halo Sobat Dua, kembali lagi dengan acara kami yaitu Ngopsi, Ngobrol Psikologi. Sebelumnya perkenalkan saya Timothy Arel Saputra selaku host hari ini dan kebetulan kita hari ini kedatangan narasumber yang sangat menarik dan juga sangat jenaka untuk kita berbincang-bincang dengan tema kita hari ini yaitu mindfulness. Untuk hari ini saya ditemani oleh Dr. Nando yang berada di sebelah kiri saya. Dr. Nando ini merupakan salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Kalau boleh tahu dok, kegiatannya selain menjadi dosen, ngapain aja nih dok? Iya, kalau saya itu basicnya kan fisiologi. Ya, dosen fisiologi manusia, mempelajari bagaimana tubuh itu bekerja. Nah, ditambah lagi saya bergabung di layanan konseling baik di Fakultas Kedokteran maupun di universitas. Jadi ya sedikit banyak mendengarkan air mata. Air mata yang saya dengarkan. Air mata kesedihan atau air mata kebahagiaan gitu? Wah, ini tentunya sangat menarik terkait air mata. Selama belum kering air Selama matanya. air mata belum kering bahaya. Oke, begitu. Jadi di bidang konseling juga, lalu bergabung juga di kegiatan soft skill kampus ya. Ada kegiatan peningkatan potensi dan juga leadership-nya. Leadership, ya. Di harinya. Baik, Dokter Nando. Saya ini kan anaknya anak milenial banget. Setiap hari pegang gadget, pegang sosial media. Saya itu nggak pernah absen dari sosial media, TikTok, Instagram, Facebook masih saya kadang buka untuk lihat-lihat video. Nah, ketika saya membuka konten di Instagram atau TikTok, itu saya sering mendengar bahwa itu ada mindfulness sering lewat di timeline saya. Sebenarnya mindfulness itu apa sih dok? Kalau boleh saya tahu. Iya. Mindfulness yang L-nya 1 ya. Mindfulness yang L-nya 1. Kalau yang L-nya 2 itu penuh mindful gitu ya. Pikirannya penuh. Tumpah. Nanti isinya keluar semua ya. Maksudnya adalah stressful ya. Tapi ini kita mindful dalam artian di sini adalah kesadaran. Jadi sadar apa yang ada di dalam diri kita tuh tahu. Termasuk kita sedang melihat apa. Termasuk ya saya sekarang sedang duduk gitu ya. Mindfully sitting gitu ya. Saya duduk jelas bentuk saya sadar bentuk gitu ya. Misalnya bentuknya gimana gitu ya. Ya intinya tanpa ada penghakiman. Jadi menyadari keberadaan ataupun sesuatu yang kita terima itu tanpa penghakiman apapun. Nggak usah dinilai. Ya misalnya ada suara gitu ya. Ya ada suara motor gitu. Nggak usah ditambah-tambah interpretasi yang lain. Jadi sadar aja dan dinikmati. Contohnya kalau proses sadar itu ya dia bisa merencanakan, bisa mengendalikan. Andai kata tidak bisa dikendalikan, tapi dia tahu apa yang terjadi. Jadi ya intinya adalah sadar. Lebih sadar. Begitu. Oke, baik, terima kasih dok. Tapi kalau menurut saya, yang mungkin saya tahu ya dokter tentang mindfulness ini sendiri. Mindfulness itu sendiri kan tentang bagaimana kita mengelola pikiran dan tubuh kita melalui cara sebuah meditasi gitu. Betul atau tidak itu dok? Sebetulnya bukan harus jadi meditasi karena agak sedikit berbeda. Jadi mindfulness di sini bisa dipakai untuk teknik meditasi. Jadi memang meditasi mindfulness jadi dia berhenti dan menjeda. Tapi ada kalanya kita tidak sempat untuk menjeda. Nah, kita makan, kita berbicara. Itu kita sadar apa yang kita omongkan. Kita sadar apa yang kita masukkan dalam mulut kita gitu ya. Jadi fokus pada tiap tahapnya. Nah, tidak harus seperti metode meditasi yang harus memang dia di tempat yang khusus. Berdiam diri tidak. Sebetulnya bisa dipakai untuk karena dia diam, maka dia hening. Dengan hening maka dia bisa merasakan semua sensasi yang ada. Itu satu. Yang kedua adalah tidak berpikir di masa depan ataupun masa lalu. Ya saat ini mindful itu. Berarti kita cuma fokus untuk masa saat ini dok? Ya, jadi kita mengoptimalkan karena kan bisa dikatakan bahwa ya hari ini itu bisa jadi esokmu atau dari kemarinmu kan bisa. Tapi kan hari ini. Berarti kalau misalnya saya untuk berpikir masa lalu atau masa depan saya itu gimana dok? Apakah itu berpengaruh? Iya, jadi kalau berpikir itu boleh. Iya, masa depan itu direncanakan. Harus dipikirkan. Harus direncanakan. Harus. Ya, tapi tidak dicemaskan.
Tapi kan ada kecemasan sedikit. Nah, justru itu. Dan masa lalu itu baik untuk pelajaran, tapi tidak untuk disesali. Jadi, jadi gini, masa depan itu direncanakan. Merencanakan itu tentu dengan berbagai kesadaran hari ini. Hari ini saya punya bekal A, B, C, D. Kita sadari aja bekalnya kita. Kita bisa apa aja. Apa yang tidak bisa kita lakukan atau yang belum tahu. Nah, setelah itu kita merencanakan ke depan ada suatu target apa. Kita sadari itu. Nah, kemudian kalau dicemaskan itu adalah hidup dan menghidupi masa depannya di saat ini. Emosinya yang ditarik. Ambil suatu titik yang ada di masa Iya, depan. jadi masa depan tuh nanti misalkan nih Mas Timothy mau ujian. Kita ngomongnya konten ujiannya aja. Iya. Bukan takut nggak lulusnya. Tapi kan tetap kepikiran dong kalau Nah, takut nggak lulusnya itu. Takut nggak lulus, kita akan kembalikan takutnya dirasakan sekarang toh. Iya. Nah, rasa takut itu sebetulnya adalah tuntutan dari bawah sadar kita untuk meningkatkan kompetensinya. Untuk meningkatkan kompetensi diri Ya, kita sendiri. dari yang ditakuti itu sebetulnya. Kalau kita mau lebih mindful ya. Jadi rasa Lebih takut itu kan sebetulnya, kenapa sih aku takut? Takut ngomong di depan, tapi aku butuh bisa ngomong. Berarti kesimpulannya biar nggak takut ya belajar ngomong. Iya. Nah, Betul. saat itulah masa kininya itu ditarik. Oh, jadi jangan fokus pada rasa takutnya. Tetapi kenapa kamu takut? Oh, karena saya belum ada yang terpenuhi. Sehingga akan muncul apa? Kecemasan. Kecemasan itu absurd, orang bilang rasa takutnya absurd Aneh, karena iya. nggak jelas, bahkan abstrak malah nggak ada jelas, barangnya. iya. Cuma kita merasa takutnya real, merasa berdebar-debarnya real. Nah, karena kita terlalu menghidupi masa depan dengan berbagai macam peluang yang kita sendiri lama-lama, waduh, nggak bisa aku. Akhirnya jadi masa ininya tidak dapat disadari. Padahal manfaatnya dengan mindful tadi, kita bisa tahu potensi kita saat ini untuk ke depan apa. Jadi boleh merencanakan masa depan, otomatis kan kita akan berbenturan dengan peluang yang akan kita ambil. Misalkan tadi lulus ujian, supaya lulus itu bagaimana? Atau mencari kerja supaya lolos wawancara. Banyak tips-tipsnya gitu. Nah sekarang dihadapkan dengan apa yang kita miliki. Nah mau sadar apa yang kita miliki kan kita sadar diri dulu gitu. Ya kan? Kita sadar, kita mindful sekali lagi bahwa oh saya ternyata belum bisa berbicara lancar ya. Saya belajar berbicara. Oh saya materi terkait saya mau jadi analis itu wah terkait dengan reaksi kimia atau apa. Saya kok lupa ya, saya pelajari lagi. Jadi sadar dia butuhnya apa dan secara sadar dia meningkatkan kompetensinya. Takut air aku nggak bisa renang ya makanya belajar renang. Kita harus melawan rasa takut itu sendiri Nah, ya, Dok. kecuali kalau jadi sebuah trauma, maka dia sadar aku pengen pulih dari trauma. Iya. Jadi dia mengambil keputusan bahwa baik secara sadar saya takut karena ada trauma. Tapi saya pengen pulih. Betul, makanya dia menghadapi rasa takutnya itu sendiri. Dia hadapi. Jadi fear itu kalau kita lihat itu ada 4 FEAR, 4 huruf. 4. Ya, itu bisa diartikan sebagai face everything and rise. Udah hadapi aja dan bangkitlah. Gitu kan? Jangan lalu malah hide and run. Menghindari ya. Iya, dia kan akan dikejar terus. Betul. Gitu. Iya. Itulah masa lalu sudah nggak bisa diapa-apain nih gitu. Jadi sejarah. Ya, tetapi kalau kita menganggap itu harus dilupakan malah keliru. Tetapi konten emosinya kita terima. Konten emosi. Seperti kita datang ke sebuah museum. Iya, betul. Kita lihat tanpa perlu ada konten emosinya. Wah ada penjajahan, wah ada orang dilakukan hal yang tidak manusiawi, tapi tidak perlu keluar marahnya. Nah, jadi masa lalu itu nanti bukan to forget, tapi to forgive. To forgive. Memaafkan, karena sebetulnya otak kita memang didesain untuk tidak bisa melupakan dengan mudah. Iya, betul. Ke-trigger apa pasti orang kan ngatakan Kepancing, ke-trigger. gampang kepancing. Iya, misalnya kan kayak gitu, emosinya ikut larut gitu. Nah, itulah tentang masa lalu, tapi dijadikan pelajaran. Betul. Baik, Dok. Nah, kalau ngomong-ngomong soal mindfulness ini sendiri, sebenarnya kalau mindfulness ini sendiri itu sudah ada sejak dari kapan, Dok? Karena dari saya sendiri itu baru melihat atau mengetahui tentang mindfulness itu
sekitar beberapa tahun belakangan ini, Dok. Ya, 1 dekade ini ya. Betul, ya. Heeh. Jadi sebetulnya mindfulness itu udah dipakai para biksu Buddha sebetulnya. biksu Buddha. Jadi untuk meditasinya latihan berkembang. Entah kapan tuh saya pun tidak tahu, dan di literatur pun juga tidak yang mengatakan awal mulanya kapan. Tapi itu sering dipakai untuk meditasi. Memang betul arahnya ke meditasi, tapi meditasi yang penerimaan gitu loh. Nah terus di tahun 1979 itu sekitar itu ya, di Massachusetts sana ada satu pakar yang bernama Jon Kabat-Zinn. Nah Jon Kabat-Zinn ini memunculkan yang namanya MBSR atau mindfulness based stress reduction. Jadi memang untuk mengelola stres. Tapi itu sempat agak surut. Waktu itu kan sempat ada booming lagi tahun 2000, ada hipnoterapi, ada hipnosis ya itu. Tapi mindfulness itu berkembang sampai sekarang. Bahkan sudah mulai banyak yang mengembangkan di setiap part dari aktivitas tubuh. Contohnya ada mindfulness breathing, ada mindfulness exercise, mindfulness eating gitu ya. Eating juga ada. Iya, karena kita teman-teman saya atau mungkin di generasi Z ya, atau mungkin generasi adik-adik kita generasi alfa itu kan jarang ya makan nggak pakai gadget. Iya, saya jadi sambil makan begitu kan begini gitu ya, sambil makan betul. gitu. Baksonya masuk mana? Iya kan? Ya nanti kalau sambil main gini nanti saus tomatnya taruh di teh gitu kan bisa. Nggak sadar. Nah, nggak sadar. Bahkan kita nggak sadar kapan kita kenyang. Oh iya betul, karena kita teralihkan gitu. Pokoknya kita cepat aja makan, mungkin kita nggak harus habis. Nah sebetulnya mindful ini juga agak sedikit terganggu ketika zaman saya kecil dulu, mungkin yang melihat di sini bapak ibu yang dulu punya anak kecil, sekarang udah gede atau sekarang lagi punya anak kecil, cobalah untuk membiasakan anak-anak kita atau adik-adik kita ini makan dengan aktivitas makan saja, gak usah dipakai bermain. Takutnya apa? Misalnya nih sambil main mobil-mobilan dari ujung ke ujung, isi bensin, mobil gitu kan? Ya. Bensinnya habis, isi lagi gitu. Pesawat. Dia sampai lupa tidak bisa merasakan kenyangnya. Dampaknya, risikonya apa? Dia intinya adalah harus habis. Yang lebih pas tuh bukan harus habisnya, habis pas kenyang. Habis pas kenyang. Nah, sehingga orang akan terlatih, dan orang akan terlatih juga si anak berlatih secara sadar dia memilih porsinya. Secara sadar dia membuat keputusan bahwa saya sekian saja. Tidak perlu membuang makanan dan tidak terjadi obesitas juga. Nah, ini kan sudah bukti kalau waktu dulu saya belum kenal ilmu mindfulness ya begini. Sudah dipraktekkan. Nah, akhirnya pelan-pelan ya turun-turun ya 5 sampai 10 kilo lah. Enggak masalah gitu ya. Perlahan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi mindfulness itu sekarang makin berkembang, di setiap aktivitas disadari gitu. Setiap kegiatan kita pun pasti ada hal yang menyangkut dengan mindfulness itu sendiri tanpa kita sadari ya, betul ya? Iya, sekarang kita aja tidak ada yang tidak bernafas kan. Betul, kalau nggak bernafas saya nggak di sini. Akan tetapi kan begini, misalnya dalam pengelolaan stres itu, orang marah, nafasnya otomatis cepat kan. Betul, betul. Orang tenang, apa nafasnya cepat? Enggak, mesti lebih lambat. Iya. Nah, ketika marah, kita nggak bisa seolah-olah mengendalikan nafas kita buat dilambatin gitu kan, nggak ada yang marah. Saya marah sekali loh gitu kan, enggak, saya marah begini gitu. Ya jadi regulasinya adalah kalau kita sadar kita marah, nafasnya cepat, nah itu mindfulness breathing bisa dipakai, ayo kita lambatkan saja. Buang nafas. Sebetulnya orang-orang tua sudah sering tapi jarang ya menyadari bahwa itu suatu mekanisme yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Biasanya kan nunggu sini berat dulu baru tarik Betul, nafas. sesak ya. Gitu kan. Nah, padahal sebetulnya baru mau menghadapi aja kita bisa berlatih dulu untuk merasakan nafas panjang, nyaman, buang, dilambatkan gitu. Nah, seperti itu. Modelnya untuk mindfulness itu. Baik. Terima kasih, Dok. Nah, tapi kan kalau tadi dokter sudah bilang dari tahun 1979 itu kan awal mula itu sudah mulai mengenal mengenai mindfulness.
Untuk di dunia barat ya ini. Di Di dunia barat. Amerika Oh, iya. untuk pengelolaan stres. Di dunia barat. Tapi kalau untuk boomingnya, khususnya di wilayah kita aja dok, untuk wilayah Asia itu Itu kapan ya? satu dekade terakhir Oh, memang. 1 dekade terakhir Betul. memang ya. Jadi ketika seseorang itu mulai penuh. Jadi awalnya itu kan banyak pekerjaan yang kalau meditasi itu seperti seolah-olah kok waktunya tuh butuh waktu lama. Iya, Padahal zaman betul. sekarang itu bahkan orang menjeda aja nggak mungkin. Nggak bisa. Wah, kalau perlu mah bukan hanya tombol play tapi fast forward ya. Fast forward ya, ya, lo betul, fast betul. forward ya. Dipercepat. Gitu. Bercepat. Apapun dipercepat gitu. Betul. Yang biasanya makan itu mengunyah 23 kali, sekarang 2-3 kali. Langsung telan. Ya, bukan 23 tapi 2-3 kali. telan. Telan. Nah, masih seret itu diminumin langsung Oh, gitu, iya, dipaksa gitu ya. Harus cepat, masih ada yang di depan cepat. ngejar ini. Iya. Jadi kita akhirnya berkembang bahwa kita harus mempunyai tempat yang fleksibel untuk menjeda sejenak biar tenang dulu. Nah, Gitu. tapi kan kalau zaman sekarang kan banyak orang yang ngakunya aku sibuk banget nih, nggak sempat untuk menyediakan waktu untuk meditasi dan segala Iya. macamnya. Gitu. Justru di situlah mindfulness breathing kadang yang mulai ngambil alih di situ. Jadi bernafas itu paling ya cuma 1 menit kok. Misalnya saja kita bersandar sejenak gitu, lalu kita tarik nafas panjang, dirasakan enak banget, kita masih bisa bernafas, tahan sebentar untuk merasakan otot-ototnya tegang, kemudian dilepaskan, dirilis gitu. Oh enak. Berarti oksigenasi juga cukup. Ya, betul. Sehingga tidak terjadi kekurangan oksigen. Nah, kalau secara ilmu saraf itu ada saraf yang sifatnya itu otomatis di tubuh kita itu. Nah, itu kalau kita memutuskan kita cemas, saraf yang responnya bertarung atau kabur itu aktif. Malah aktif. Saking stresnya. Nah, padahal kalau orang bertarung sama kabur itu harusnya kan hanya penyelamatan diri. Iya. Nggak akan berpikir. Yang penting kalau nggak lari ke depan, lari ke belakang. Lari mendekati musuh atau menghindari musuh. Iya. Nggak akan berpikir kenapa musuhnya bertindak itu. Kan nggak akan. Iya, nggak sempat mikir kayak nggak gitu. sempat kan. Nggak sempat. Masalahnya kalau mode itu bertahan lebih dari 15 menit itu nggak sehat. Oh iya. Jadi kalau misalnya waduh udah 15 menit nih karena konfliknya kayak gitu. Itu bisa dikendalikan dengan coba ketika mulai memanas. Kita bisa tarik nafas dulu. Buang. Atau kalau mulai memanas. Nah sebetulnya lawan dari aktif saraf yang bertarung tadi. Namanya itu saraf simpatis. Sebelahnya itu ada namanya saraf parasimpatis. Saraf ini mengatur kalau kita untuk respon istirahat dan mencerna. Iya. Mohon maaf nih mencerna bukan cuma perut doang, pencernaan ya. tapi mencerna Pikiran. apa yang ada di otak Iya. yang mencerna dulu. Nah itu bisa diaktifkan balik puji Tuhannya dengan nafas, dengan aktivitas menelan. Makanya kalau di customer service kebanyakan ada permen. Oh iya, betul ya. Nah kalau mau kasih permen aja seluruh. Atau minum. Minum itu juga menelan sesuatu. Nah itu juga akan sedikit menenangkan. Biar lebih tenang ya. Ya minum dulu. Ya kan? Boleh. Waktu rame gitu mungkin ada snack. Jadi sebaiknya kalau rapat ada snack. Biar nggak emosi dok. Begitu mulai naik makan aja Nah, tawarin iya, makan betul. sebelahnya. Mari makan Pak. Makan Mari dulu. makan, Sepertinya iya. akan lama ini nanti. Nah, tapi kita harus paham dulu. Oh ini kita mindfulnya ada situasinya kita mindful banget. Ini udah mulai naik panas ini. Yuk kita redakan entah dengan minum dulu atau menjeda atau apa. Tapi Kasih ya jedanya yang pas gitu ya. Betul. Supaya tidak menyinggung si Iya. orang sedang berbicara. Iya betul. Ya gitu. Jadi kalau saya tahu sendiri, kalau memang kita lagi emosi nih, sampai panas, sampai sesek dadanya, lebih baik kita tarik nafas, baru kita buang gitu. Nah, selain dari manfaatnya untuk menenangkan diri kita sendiri, untuk salah satunya untuk tidak mudah emosi. Selain itu untuk manfaat dari mindfulness itu ada apa sih, Dok? Ya jadi sebetulnya mindfulness itu intinya kan menyadari ya. Iya. Menyadari apapun yang melibatkan diri kita gitu ya. Iya. Ya kalau ini di orang Jawa itu kata eling gitu ya. Eling itu ingat. Seperti kalau kita itu mengingat di traffic light atau lampu perempatan, kan kita paham nih, ini ada CCTV-nya. Nah, kita sadar diamati CCTV ya, maka dia kita agak mundur gitu kan, sabuk pengamannya mulai dipegang, Dipasang, helmnya gitu kan, mulai dilihat itu di depan itu marka jalannya. Nah, karena kita sadar situasi gitu kan. Nah, mindful itu intinya adalah kita mampu menyadari dan mengakses ini bahaya atau tidak. Nah, orang yang overthinking, apa-apa dipikirin berlebih, over
makanya over. Kita boleh think tapi jangan over. Over. Beyond tomorrow banget gitu. Terlalu jauh. Terlalu jauh gitu. Kita sehingga tidak sadar potensi diri kita tuh sekarang bisa apa. Kita kan mah hilang kayak gitu. Jadi mindfulness sangat bisa untuk mengenali dulu. Mengenali apa aja? Mengenali emosi yang muncul, mengenali potensi diri kita sudah bisa apa aja, mengenali apa kebutuhan kita. Bahkan orang kan saking sibuknya lupa makan karena dia nggak merasa lapar. Iya, karena kesibukannya sendiri Ya, lupa terhadap dirinya. lupa atau istilahnya bukan lupa, tepatnya kan dia nggak lupa jam makan, tetapi dia tidak bisa merasakan lapar itu, ya kan? Karena terlalu fokus tahu-tahu pingsan. Ya kan? Nah itu, jadi mindful itu lebih pada Bapak Ibu semua dan rekan-rekan muda semua ya. Intinya mindful itu Anda bisa mengenali, mengenali apa yang menjadi kendala Anda, apa yang menjadi potensi Anda. Jadi gitu. Nah manfaatnya kalau sudah bisa mengenali, maka kita tahu harus menanganinya seperti apa. Nah, tidak semata-mata dengan teknik mindfulness juga. Ada yang mungkin masalah mental ya. Iya, Waduh aku udah gak bisa self help nih, kayaknya aku harus ke tenaga ketemu profesional. orang lain ya. Nah kayak gitu. Nah mindful itu salah satunya itu. Kita PK, jadi PK dampaknya. Dengan bisa mengenali maka menjadi PK dan akhirnya kita bisa mengoptimalkan, efisien. Jadi energi itu dipakai efisien. Kalau masalah ujiannya tadi atau pekerjaannya itu atau sebuah event besarnya itu sebulan lagi, ya energinya dipakai buat sekitar H-3 atau untuk sungguh-sungguh mempersiapkan. Iya. Jadi takutnya jangan sebulan berturutan itu, kan nggak efektif sekali. Malah sakit, Pak. Sakit. Nah itu ya. Nah itu manfaat mindfulness di situ. Nah kalau untuk prakteknya mindfulness sendiri nih dok, misalkan saya ini cukup sibuk lah ya mahasiswa atau baik pekerja mungkin yang para penonton di sini kan Ya. pekerja. Kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 6 sampai jam segini mungkin ada olahraga. Nah, kita bisa prakteknya ini bisa sendiri atau perlu bantuan orang lain, Dok? Ya, kalau masalah praktek itu bisa sendiri sebetulnya. Dalam artian ada buku yang menuntun tentang mindfulness itu banyak gitu ya. Atau minimal berlatih square breathing. Square breathing itu pernafasan dengan pola yang sama. Jadi begini, tarik nafas 4 hitungan misalnya. 1, 2, 3, 4 tarik nafas. Tahan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Buang dalam 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Kan gak langsung tarik nafas itu. Iya. Tapi dinikmati dan disadari pernafasan itu tuh gak sampai 1 menit. Bahkan ketika 1 menit kita bernafas dengan pola seperti itu. Bayangkan aja 1 menit itu cuma 60 detik. Tadi nafasnya butuh 16 detik untuk 1 set. Kalau 60 dibagi 16, 5 aja kali nggak sampai kali. Iya, Mirip seperti orang tidur. Nah otak kita dipasang untuk lebih tenang. Nah itu kan duduk di depan komputer misalnya, buntu gitu. Udah letakin dulu bentar. Orang diketik juga salah-salah typo kan. Iya, dihapus terus. Dihapus terus, delete. Gitu delete malah di close lupa di save gitu. Wah, lebih stres. Itu kan nah. Atau kesepak itunya USB-nya mati gitu ya. Stres. Ya kan. Nah, daripada seperti itu duduk sebentar dan jeda. Kita bisa tarik nafas panjang, buang, rasakan otot yang tegang tadi dikendorkan. Nah, dan ada satu lagi teknik yang paling mudah yaitu salah satunya adalah mengaktifkan saraf tenang tadi atau parasimpatis tadi dengan area wajah, yaitu dengan menyentuhkan suhu yang nyaman atau cuci muka mudah. Cuci muka dirasakan secara mindful. Oh, ini udah mulai dingin, enak ya. Cuci lagi basuh gitu. Nah, itu dirasakan. Jadi merasakan bahwa udah aku baik-baik aja. Terkadang orang sudah merasa baik, sudah kondisinya real tuh baik-baik aja, tapi sininya sama sininya masih berdegup kencang, sini masih kemana-mana. Nah, jadi tidak mindful di hari ini. Gitu. Berarti betul dong kalau saya kan biasanya kalau sibuk, pusing, stres gitu Pak. Saya secara tidak sadar itu suka cuci muka. Itu berarti saya sudah melakukan praktek gitu. Sebenarnya sudah praktek hanya saja karena kurang mindful tadi. Hanya berdasarkan insting. Insting betul. Ya, nah mindful itu beberapa hal. Insting itu kan otomatisasi. Nah kali ini kita menikmati kenapa hal itu bisa terjadi secara otomatis. Gitu. Ya termasuk juga kalau sangat panas di luar gitu kan, beli minuman dingin atau apa itu boleh
dikompreskan di sini supaya denyut jantungnya juga otomatis. Itu menariknya begini. Jantung itu tidak bisa kita atur. Kalau jantungnya cepat, nafasnya pasti cepat. Kalau nafasnya cepat kan pendek-pendek, otaknya jadi kurang oksigen, jadi nggak bisa mikir. Nah, menariknya dari respon sebaliknya, dari sini respon rasa takut, rasa cemas, ya tubuh kan diarahkan untuk bertarung nih. Ya apapun disiapkan untuk bertarung, mulai dari denyut nadinya naik, jantungnya bekerja keras gitu. Nafasnya dipercepat sampai gitu, berkeringat, sampai berkeringat atau gemetar gitu. Seolah itu seperti berjalan begitu aja. Tapi menariknya hal-hal tekanan darah dan jantung itu tidak bisa diatur, tapi nafas kan kita bisa atur. Kita bisa ngatur nafasnya. Udah mulai gini, udah mulai cepat, mulai tegang, udah bersandar, tarik nafas, tahan, buang, nikmati. Pikiran nggak usah di stop. Nggak usah berasa dikosongkan, nggak usah berusaha untuk dikosongkan, biar aja lewat. Seperti kalau motor knalpot brong lewat itu kan kita apa yang mau dikejar? Gitu. Wah, motornya aja pakai 500 cc, kita ngejar cuma pakai sepeda, ya sepeda listrik lah. Yang baterainya habis lagi, nggak sampai lagi, gitu kan? Nah, kita amati pikiran itu seperti lewat saja. Oh ya, ada pikiran ini, ada pikiran ini. Sudah, itu tidak usah dihentikan. Orang kalau cemas atau khawatir sebetulnya ya teman-teman yang lagi nonton nih dan Kak Timothy, kita kan seperti berada dalam bioskop 3 dimensi. Benar kan? Kalau kita mencemaskan sesuatu tuh gambarannya jelas. Sangat jelas. Berwarna, rinci, berjalan, termasuk aromanya pun bisa muncul. Waduh, saya takut nih gini. Sampai ada aroma tempat yang ditakutkan tuh pernah masuk. Bisa. Sering tapi Dok kayak gitu maksudnya. Nah, itu berarti kan tidak hidup di sekarang. Karena menciptakan bayangan di akan datang. Harusnya kembalikan lagi, loh enggak, saya enggak lagi di sana sekarang. Kalau tahu takut seperti itu, yang ditakuti apa? Nah, butuh jeda memang dalam waktu 5 menit atau 10 menit. Ya, ikhlaskan saja sejenak untuk apa sih butuhnya sambil menyadari. Jadi mindfulness itu teknik besar, bukan teknik khusus. Karena khususnya nanti di mindfulness-nya dalam bentuk macam-macam. Karena itu umum maksud saya, bukan besarnya muatannya, tapi umum. Dari kesadaran itu kan sadar bertindak, sadar berbicara, ya kan? Jangan sampai dilatih jadi berubah, nanti menyesal. Contohnya ada mobil lewat, terus kita dikepot, kita tarik napas nih, terus dibuka jendelanya, terus keluar kata, itu nggak mindful ya, itu bikin berantem, bukan nambah masalah. Nah, jadi kita sadar mindfulness dalam bentuk mengambil keputusan, jadi decision making with mindfully gitu ya. Jadi dengan sadar kita ngambil keputusan. Berantem sama ceweknya putus, begitu putus menyesal gitu di belakang. Nah, jangan ya itu. Jadi setiap keputusan tuh diambil dengan perlahan. Walaupun nanti tapi kita harus cepat, betul. Ada kalanya kita berpikir cepat. Ada kalanya kita berpikir lambat. Berpikir cepat itu sebetulnya didesain untuk menyelamatkan kita dari ancaman yang membahayakan nyawa. Masalahnya otak kita ini masih ada bawaan settingan dari mamalia. Namanya di sistem limbik. Nah, otak mamalia ini hanya ada 2 nih yang ditakutin. Kalau enggak suara keras, jatuh. Karena manusia canggih, ada neokorteks. Jatuh itu bukan jatuh dari ketinggian ke bawah, tapi harga diri yang jatuh itu pun ancaman. Nah, betul. Takut malu, takut dipermalukan, takut keliru kalau bicara gitu. Ya, harga diri itu akan peluang jatuh, maka dia takut, maka dia cemas, lalu dia memunculkan respon bertarung tadi. Nah, jadi ketika kita bisa mengendalikan itu, kita bisa tahu kapan sih aku cemasnya, apa sih yang memicu. Relate enggak, valid enggak, kalau enggak ya ngapain dicemaskan, gitu kan? Kita lupakan aja. Gitu. Ya, kita bukan dilupakan sih, tepatnya kita letakkan saja. Nah, sekarang kalau boleh tahu gelas ini enggak sampai lah 20 kilo. Enggak kita angkat kan kuat gini ya, kita angkat. Tapi kan coba ngangkatnya seharian. Iya, pegel dong. Nah, itu sama pikiran itu walaupun kecil, kalau kita pertahankan lama ya capek lah otak kita.
Harus kita letakkan sejenak. Letakkan, kita pakai yang lain. Yang lain kita. Kan kalau nggak kuat itu ya diletakkan, masih nggak kuat lagi ya dibecake ya toh. Diojekin gitu ya. Iya, boleh. Ya gitulah. Ya, tapi kalau untuk mindfulness ini sendiri, Dok, Hmm. apakah ini cuma bisa tersedia di institusi medis atau di para psikiater? Mungkin para penonton kita ini tertarik lebih dalam terkait mindfulness gitu. Sebetulnya sih banyak ya pelatihan-pelatihan. Yang penting para pelatih yang akan mengadakan pelatihan itu bersertifikasi. Sebetulnya kalau untuk diri sendiri itu tidak perlu meributkan sertifikasi ya, tapi bagi yang ingin ikut suatu pelatihan maka pastikan pelatihnya tersertifikasi. Lalu yang kedua, kalau misalkan ingin membantu teman-teman dengan teknik mindfulness ya itu harus ikut pelatihan supaya para penonton juga mendapat sertifikasinya. Karena kan untuk legalitasnya. Iya. Tapi kalau untuk prakteknya untuk keselamatan diri sendiri ya bisa baca buku, nonton YouTube tetapi yang kalau bisa YouTube-nya tadi kembali ke sumber narasumbernya. Sumbernya harus ini yang jelas background-nya apa atau mungkin dari penulis buku yang memang baik ya, itu boleh dipelajari sendiri. Sebetulnya konsepnya nggak usah ribet-ribet Mas Timothy. Jadi intinya adalah kita sadar ngapain, kita menjeda, ngasih kesempatan tubuh itu untuk mengolah, ya kan? Sama seperti sebenarnya di dalam tubuh kita itu makanan masuk itu kan butuh waktu. Termasuk juga setiap stimulus yang kalau kita nilai itu tidak langsung membahayakan ya kita boleh kan menjeda berpikir sebentar. Kemudian dengan fakta yang ada, informasi yang ada kita menyimpulkan dengan yang baik dan benar. Kalau terburu-buru menyimpulkan nanti penalarannya kacau kan. Nah di situ. Jadi kalau penalaran kacau kesimpulannya salah. Nanti kesimpulannya salah malah ditanamkan di pikiran kita. Wah stres kita kan begitu. Jadi boleh aja siapa aja gak harus ke psikolog, psikiater gitu ya. Tapi boleh mencoba sendiri dimanapun. Yang penting tidak membahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Mindfulness praktek tutup mata pas nyetir. Wah kan gak bisa. Iya kan? Bahaya. Bisa ya seperti itu. Boleh nggak Dok kalau kita praktek sebentar? Boleh. Itu. Penasaran saya. Jadi contohnya begini ya sekarang yang mungkin yang lagi nonton. Tapi pastikan yang lagi nonton nih nggak lagi nyetir, nggak lagi nyopir, nggak lagi ngejalanin mesin ya. Nah, lagi mesin potong kertas ini nggak boleh istirahat, kasih tempat yang aman, amankan diri Anda semua, duduk dan nyaman. Nah sekarang mindfulness itu nanti kita masuk ke nafas, tetapi kita sadari dulu. Nah sekarang kita mulai dari kaki kita dulu. Kaki kita menapak apa ini? Nah, ada sepatu, dirasakan. Oh ya, tangannya megang apa? Ini saya megang meja. Kita tidak berbicara tentang penamaan apa yang kita pegang, tetapi kita lebih fokus ini gimana teksturnya? Halus? Suhunya bagaimana? Hangat? Dingin? Gak perlu kita namain itu meja atau bukan. Udah kita pegang apa sih sekarang? Kita pegang sesuatu yang bagaimana? Nah, kita pegang sesuatu yang bagaimana? Rasanya bagaimana? Setelah itu baru kata, oh ini meja. Baik. Sudah sekarang mendengar. Coba di sini kita dengar apa Mas Timothy? Saya dengar suara AC Dok. AC. Mungkin dengar suaranya sendiri. Iya. Mungkin dia pemirsa dengar suara ada bakso lewat, siomay lewat ya biar aja. Mungkin yang dengan adik kecil suara tangisannya, suara teriakannya, nggak usah nggak usah dinamai. Dengar suara apa? Nah sekarang nyaman nggak dengar suara itu dirasakan? Nyaman? Kalau nyaman, boleh sekarang coba tutup mata. Nah, perhatikan pikiran kita. Apa aja yang muncul, bebas. Apapun pikiran yang muncul, itu biarkan saja, biarkan lewat, tidak usah dihentikan. Nah sekarang mulai rasakan nafasnya. Tuh, buah. Mulai tuh Anda mengatur setelah saya bilang nafasnya diperhatikan, diatur. Nah sekarang coba kita mau memakai teknik square breathing. Square breathing ini kita akan sengaja mengatur frekuensi nafas kita. Nanti tarik nafasnya 4 hitungan,
ditahan 4 hitungan, dibuang habis dalam 4 hitungan, dan jeda 4 hitungan, baru tarik nafas lagi. Kita mulai ya. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Tahan 1, 2, 3, 4 dan lepaskan, buang 1, 2, 3, 4. Jeda sejenak. 3, 4. Tarik nafas lagi 1, 2, 3, 4. Tahan 1, 2, 3, 4 dan hembuskan 1, 2, 3, 4. Silahkan bernafas biasa, rasakan perubahannya. Otot-otot lehernya gimana? Apakah tegang? Apakah rileks? Kalau tegang, pengen dirilekskan ya izinkan saja rileks. Kita tidak perlu mewaspadai apapun. Saat ini kita semua aman. Tidak ada yang perlu dilawan. Oke, sekarang buka mata perlahan-lahan, gerakkan jari. Oke, nikmati hari ini. Gimana Mas Timothy, muncul pikiran yang lain atau tidak? Ya mungkin karena saya pertama kali ini agak Ya. kepikiran. Masih banyak pikiran, Masih tapi banyak. tidak dihentikan. Tidak. Nah, seperti itu jadi ya. Bisa dipraktekkan, menjeda sebentar, dirasakan. Kan tidak sampai 1 menit, tidak sampai 2 menit. Jadi Iya, ya. nggak nyampe tuh. Kita bisa merasakan dan diri kita, oh ini toh saya dengan segala potensi dan kekurangannya. Kita kenali diri kita gitu. Baik, terima kasih Dokter Nando. Dan nggak terasa ini kita udah mau selesai nih. Oh, Dok. udah mau selesai. Selesai ya. Oke. Ya mungkin semoga kedepannya saya dan Dokter Nando sering-sering lah muncul di episode Ngopsi ya, biar kita sering-sering praktek mindfulness bareng. Mungkin kalau teman-teman setuju kita ngadain video coaching untuk pelatihan mindfulness, mungkin teman-teman bisa komen ya nanti di kolom komentar ya, biar nanti saya sama Dokter Nando jadi peserta. Saya jadi peserta, Dokter Nando jadi instrukturnya. Gimana? Waduh. Yang penting dukungannya gitu ya. Iya betul, yang penting dukungannya, betul. Dukungan Oke. kalian nomor 1. Oke. Ya, mungkin sekian dulu dari kami, dan dari saya Timothy. Saya Dr. Lukas Nando Nugraha. Ya, terima kasih Dok. Selamat siang dan sampai jumpa di episode selanjutnya Sobat 2. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Mari.